Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG Kementerian Agama Batch 4 tahun 2005. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, Program Studi IPS dengan NIM 2500139241000031, asal sekolah dari MTSN Negeri 2 Kolaka Utara. Pada hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTSN Negeri 2 Kolaka Utara kelas 8 dengan materi Lembaga Sosial dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Manusia. Ini KTP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, optimis. Jurusan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baiklah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Dengarkan namanya ya. Aisar Sadikin, Aisyah, Aliasa Putri, Hadir, Bu. Baik Opiastiana, Hadir, Bu. Hikmayanti, Hadir, Bu. lalu Muhammad Syarif, Muhammad Kahfi, Akila Sudirman, Hadir, Bu. Mahful Al-Hafid, Maulin Astagina, Hadir, Bu. Mutahara, Hadir, Bu. Nia Daniyati, Hadir, Bu. Nur Aziza, Hadir, Bu. Nur Ilmira, Syakila, Hadir, Bu. Silmayana, Hadir, Bu. Sultan, Syurkian Nisa, Hadir, Bu. Syafitra Ramadhani, Hadir, Bu. Dina Aisyah Humaira. Hadir, Bu. Ya, silakan berdiri. Tangannya di dada. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap, tepuk fokus. Semangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sekali lagi, kurang semangat. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke. Persepsi. Apa itu persepsi? Jadi persepsi itu adalah pembuka untuk sebelum materi. Jadi ada yang tahu gambar apa itu di atas? Mobil. Mobil. Mobil itu gunanya apa? Alat transportasi. Oke. Mengapa mobil bisa bergerak? Siapa? Silakan. Satu, karena ada komponen-komponen mobil seperti kemudi, roda, mesin, dan komponen lainnya. Oke, ada yang lain? Silakan. Karena adanya roda dalam permukaan jalan. Lanjut, ada lagi ya? Oke, silakan. Karena adanya mesin sehingga mobil bisa bergerak. Jadi, mengapa mobil bisa bergerak? Karena adanya komponen-komponen dalam mobil. Seandainya mobil tidak memiliki rem, bagaimana laju kendaraan tersebut? Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Oke, silakan Aisar. Bisa menyebabkan kecelakaan. Iya, bisa menyebabkan kecelakaan. Ada yang lain? Silakan Sultan. Keinginan. Iya, tidak bisa berhenti sesuai keinginan. Ada yang lain lagi? Iya, tidak terkendali. Jadi, seandainya mobil tidak memiliki rem, bagaimana laju kendaraannya? Jadi, itu tidak akan terkendali. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau tidak ada lembaga sosial yang mengatur kita, maka tidak akan stabil dan harmonis. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama itu peserta didik dapat memahami pengertian lembaga sosial. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis fungsi dan lembaga sosial dalam masyarakat. Dan yang ketiga, tujuannya itu peserta didik dapat memahami peran lembaga sosial dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Lanjut. Jadi perhatikan videonya, nak. Dan bisa hidup teratur, mengapa ada aturan, norma, dan lembaga yang mengatur kita. Coba bayangkan, apa yang terjadi jika tidak ada aturan, tidak ada lembaga, tidak ada yang mengatur interaksi di antara kita. Bisa kalian bayangkan hidup di dunia tanpa aturan, tanpa keluarga yang membimbing, tanpa sekolah, atau bahkan tanpa pemerintah yang mengatur? Seperti apa jadinya? Mungkin kekacauan, ketidakpastian, anarki. Beruntungnya kita tidak hidup dalam situasi seperti itu. Semuanya bisa berjalan dengan baik karena adanya lembaga sosial. Lembaga sosiallah yang berperan sebagai fondasi dari keteraturan yang kita rasakan setiap hari. Apakah kalian benar-benar memahami peran lembaga sosial ini? Apakah kalian sudah siap untuk menggali lebih dalam dan memahami bagaimana lembaga-lembaga ini jadi di sekitar kita? Kalau kalian siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dan memahami lebih jauh, mari kita mulai perjalanan kita. Di sini kita akan melihat bagaimana lembaga-lembaga seperti keluarga, sekolah, agama, ekonomi, dan politik memainkan peran penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk lembaga keluarga seperti keluarga inti yang terdiri dari ayah,
ibu dan anak. Keluarga besar termasuk kakek, nenek, paman, dan bibi. Lembaga keluarga menyediakan dukungan emosional, pendidikan, dan ekonomi. Salah satu peran lembaga keluarga adalah pengajaran nilai sopan santun dalam keluarga yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Lembaga pendidikan transmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai sosial kepada individu melalui pendidikan formal di sekolah dan non-formal. Agama memiliki tempat khusus seperti masjid atau gereja sebagai tempat ibadah sekaligus tempat berkumpulnya komunitas. Lembaga ekonomi atur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa di masyarakat. Ini juga mencakup bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pasar sebagai contoh dari lembaga ekonomi yang membantu individu memenuhi kebutuhan melalui transaksi ekonomi. Bank sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan simpan pinjam. Lembaga politik jaga ketertiban dan keamanan melalui penerapan hukum serta pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi masyarakat luas. Pemerintahan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan publik dengan cara menetapkan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Contoh, lembaga hukum dalam menerapkan hukuman kepada mereka yang melanggar aturan. Pelihara keteraturan sosial, yaitu lembaga sosial berfungsi untuk memastikan interaksi sosial yang harmonis, meminimalkan konflik, dan memfasilitasi kerjasama antara individu. Contoh, lembaga keluarga mengajarkan pentingnya menghargai hak dan pendapat orang lain. Sosialisasi, yaitu proses penanaman nilai dan norma transmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekolah mengajarkan pentingnya kebersamaan, kerjasama, etika dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu tadi adalah video tentang lembaga sosial dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Dari video tersebut, ada yang bisa menjelaskan apa itu lembaga sosial? Ada? Ya, silakan. Cukup? Jadi lembaga sosial itu adalah kelompok dalam masyarakat yang memiliki aturan atau peran yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut sehingga tercipta kehidupan yang stabil dan harmonis. Apabila tidak ada lembaga sosial, maka yang terjadi akan kekacauan di masyarakat. Materi selanjutnya. Oke, mengapa harus ada aturan, norma, dan lembaga sosial mengatur kita? Ada yang bisa? Mengapa harus ada norma dan lembaga sosial mengatur kita? Ada yang bisa? Silakan, Aisyah. Karena lembaga sosial memiliki peran dan aturan untuk mengatur kehidupan bersama agar berjalan tertib dan harmonis. Yang lain ada? Kelompok yang lain? Silakan, Syafitra. Karena dengan lembaga sosial menjadi fondasi keharmonisan dalam masyarakat. Yang lain lagi ada? Akan mengalami ketiadaan Oke, jadi mengapa harus ada aturan, norma, dan lembaga sosial mengatur kita? Karena dengan adanya lembaga sosial, maka kita akan hidup harmonis dan stabil. Karena dengan lembaga sosial kita akan diatur dan tidak ada kekacauan di dalam masyarakat. Sampai sini sudah mengerti? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika tidak ada aturan? Silakan Nia. akan terjadi kekacauan dan konflik dalam masyarakat. Akan terjadi kekacauan dan konflik. Yang lain? Ya, Bu. Silakan Alia. Tidak adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
Tidak adanya ketertiban dan keamanan. Yang lain ada? Cukup, silakan. Akan mengalami ketidakadilan sosial karena norma tidak berjalan. Oke. Jadi mengapa harus ada aturan, norma, dan lembaga yang mengatur kita? Karena dengan adanya lembaga sosial itu kita akan menjadi hidup teratur dan stabil. Mengapa harus ada terjadi? Apa yang terjadi jika tidak ada aturan? Maka muncul kekacauan dan konflik. Mengapa harus ada aturan, norma, dan lembaga yang mengatur kita? Karena dengan adanya lembaga sosial itu kita akan menjadi hidup teratur dan stabil. Mengapa harus ada terjadi? Apa yang terjadi jika tidak ada aturan? Maka muncul kekacauan dan konflik. Tadi sudah dijelaskan apa itu lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu adalah kelompok dalam masyarakat yang memiliki aturan yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga hidup tertib dan harmonis. Jenis-jenis lembaga sosial ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Lembaga pendidikan. Apalagi? Lembaga agama. Ketiga? Lembaga ekonomi. Empat, apa? Lembaga politik. Kelima, lembaga keluarga. Jadi ada 5 jenis lembaga sosial. Yang pertama lembaga pendidikan, agama, ekonomi, politik, dan keluarga. Ada yang tahu dari peran dari lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan. Yang sekarang kita jalani ini apa? Lembaga apa? Pendidikan. Lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan itu contohnya sekolah. Jadi itu dikatakan lembaga pendidikan. Kalau lembaga agama? Mengajar. Iya. Mengajarkan. Yang ketiga lembaga ekonomi. Contohnya apa? Bank. Pasar. Apalagi? Lembaga ekonomi adalah contohnya pasar. Oke, lanjut ke ketiga, keempat, lembaga politik. Lembaga politik itu contohnya? Oke, yang kelima, lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah membentuk kepribadian individu. Sudah dibagi kelompoknya kan? Jadi tinggal Ibu bagikan lembar kerjanya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Tiga. Jadi yang kalian lihat itu ada lembar kerja. Jadi kalian ada soal cerita, kalian baca ceritanya, terus di situ juga sudah ada soalnya. Jadi kalian tinggal amati apa dari soal itu. Jadi silakan pelajari.
baca dulu ceritanya, baru kalian amati soalnya, terus jawab. Sudah. Nomor 3 sudah. Sudah. Jadi yang tadi 4 soal sudah dikerjakan? Sudah. Sudah disimpulkan? Sudah. Sudah direfleksi juga? Siap? Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta sesama. Bangsa lingkungan, cinta tanah air kita, panca cinta. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Mencintai sesama, cinta alam dan lingkungan, cinta tanah air kita, panca cinta, jiwa madrasah. Dapat disimpulkan keberhasilan satu masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sangat bergantung pada kerjasama antara manusia dan lembaga sosial. Apa yang harus pahami dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Pentingnya keberlanjutan atau saling menghargai. Pembelajaran ini menekankan bahwa pemanfaatan tidak boleh mengabaikan toleransi. Mengapa penebangan hutan secara berlebihan dapat menyebabkan kekeringan? Penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan hilangnya pohon-pohon yang berfungsi, menyerap air hujan, dan menjaga kelembapan tanah. Tanpa pohon, air hujan langsung mengalir ke sungai tanpa diserap tanah, sehingga cadangan air tanah berkurang. Akibatnya, saat musim kemarau tiba, tidak ada cukup air untuk pertanian dan kebutuhan warga. Selain itu, tanah menjadi kering dan mudah tererosisi. Oleh karena itu, menjaga hutan sangat penting agar sumber air tetap terjaga dan lingkungan tetap seimbang. Apa peran lembaga pemerintah dari cerita tersebut? Membuat kebijakan pengetahuan dan mengatur pelaksanaannya. Sudah jelas? Oke, silakan duduk. Nilai sosial apa yang dapat dipelajari dari cerita Lutfi dan warga desa nelayan? Cerita ini mengajarkan nilai kerjasama, tanggung jawab, dan kemudian terhadap alam. Lutfi dan teman-temannya menunjukkan bahwa perubahan besar dapat terjadi jika masyarakat bersatu dan mau memperbaiki kesalahan. Warga belajar untuk tidak hanya memikirkan lingkungan sesaat, tapi juga masa depan generasi berikutnya. Nilai-nilai ini penting untuk membangun masyarakat yang sadar lingkungan dan hidup harmonis dengan alam. Masih ada yang mentanggapi? Sudah jelas? Silakan disimpulkan baru direfleksikan. Baik, kesimpulan dari kedua cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada cara manusia mengelola sumber daya alam. Alam menyediakan kebutuhan hidup, tetapi jika disalahgunakan akan menimbulkan kekeringan dan pencemaran. Lembaga sosial berperan penting dan memberikan arahan, pendidikan, dan aturan agar masyarakat dapat hidup selaras dengan alam. Cerita Naruto dan Lutfi menunjukkan bahwa perubahan positif dapat terjadi jika masyarakat memiliki kesadaran, kepedulian, dan semangat untuk bekerja sama menjaga lingkungan. Materinya sudah jelas? Jelas. Sudah tidak ada yang menanyakan lagi? Kesimpulan apa yang bisa diambil? Jadi, kita sebagai makhluk hidup itu, masyarakat,
wajib untuk menjaga lingkungan kita. Siapa lagi yang bukan menjaga lingkungan kita kalau bukan kita sendiri? Jadi di lembaran terakhir itu kalian lihat ada bahan refleksi. Pertanyaannya juga ada 4, tinggal kalian isi. Jadi silakan perhatikan tadi soalnya. Jadi apa yang saya pahami setelah mengikuti pembelajaran ini? Kelompok 1? Satu mana? Apa yang kalian bisa dapat? Sinergi SDM dan SDA. Manfaatkan SDA yang efisien membutuhkan SDM yang berkualitas, berpendidikan dan terampil, didukung oleh sistem aturan antara sosial yang baik. Kelompok 3 yang nomor 2. Kegiatan apa yang paling banyak sekali dalam pembelajaran ini? Refleksi dan apresiasi, mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan materi, seperti menunjukkan apa saja lembaga sosial yang diterima. Kegiatan yang paling disukai biasanya adalah yang melibatkan interaksi langsung dengan lingkungan atau proyek, atau diskusi kritis yang memecahkan masalah nyata. Kelompok 4 yang soal nomor 3. Pembelajaran apa yang saya lakukan setelah peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, mengatur dan mengawal. Lembaga sosial berfungsi mengatur, mengawasi, dan memvalidasi pengelolaan sumber daya alam agar berkelanjutan dan tidak merusak. Lanjut kelompok 2 soal Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pelajaran hari ini? Sadar bahwa pemanfaatan alam dan tanah merupakan aturan dan nilai yang terorganisir, bukan sekedar eksploitasi. Lembaga sosial berfungsi sebagai mengatur perilaku agar SDA tidak tetap habis dan tetap terjaga lestari. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial adalah suatu aturan atau bentuk pengatur yang kehidupan kita sehingga bisa tertib dan harmonis. Dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia itu kita sebagai makhluk hidup masyarakat, kita akan menjaga pemanfaatan sumber daya alam karena siapa lagi yang kalau bukan kita yang menjaganya. Sampai di sini, saya persilakan Alia Saputri untuk berdoa sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, saya akan menutup pertemuan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.